Selamat datang di konten malam Jumat. Di konten malam Jumat kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horor atau mistisnya. Jadi ini dia Mas Endi. Halo. Gimana Mas Endi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, gimana Mas Endi? Alhamdulillah sehat juga. Kayaknya kita tuh lama nggak ketemu ya Mas Endi. Hampir 3 tahun. Iya hampir. Kalau nggak salah ya. Nggak salah ya. Tahun. Terus ketemu lagi ya. Akhir-akhir ini sih. Akhir-akhir ini ya. Akhirnya ngechat. Aku ada ceritanya. Iya. Jadi kali ini ada pengalaman cerita apa? Sedikit cerita sih dari pengalaman saya sebagai driver ambulan, mantan driver ambulan. Oh, mantan driver ambulan. Sering dibutuhkan. Itu di perusahaan atau borongan? Borongan Mas. Borongan itu kan. Itu kan borongan Mas. Iya. Ini ya, pocokan. Pocokan, lebihnya ke pocokan Mas. Begitu. Mungkin bisa di-spill dikit ceritanya. Banyak kejadian itu banyak. Terus kalau maaf ya, kalau apa ya biasanya penampakan gitu penampakan ya. Itu pasti ada. Ada 3-4 kali. Oke, siap. Ya. Mungkin di skip dulu Mas ceritanya. Iya, Mas. Mungkin habis ini kita cerita yang banyak kan, biar penonton penasaran. Oke, siap. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, atau share ke teman-teman kalian agar channel kita tetap terus berkembang. Dan mungkin untuk teman-teman yang ada pengalaman mistis atau pengalaman yang kurang mengenakan bisa bercerita di Say Something. Oke, jadi ini dia ceritanya. Dulu ada tetangga yang meninggal dulu. Ada tetangga yang meninggal, terus di situ tuh udah ready unitnya Mas. Cuma kan yang nyetir itu loh yang nggak ada ya. Oke. Nggak ada batangannya, ambulan tuh nggak ada. Terus habis itu saya sama tetangga saya diajak bisa nggak nganter gitu. Pertanyaan kaget. Ya Pak, bisa Pak. Saya gitu ya. Iya Pak, saya bisa. Kasihan kok Mas, nggak ada yang nganterin. Terus habis itu waktu pertama kali ini ya, pertama kali bawa ambulan biasa sih Mas, sama kayak biasa. Cuma kan kita lebih konsentrasi sama lebih mikir. Maksudnya kan kita bawa rombongan ya. Nah gitu. Terus habis itu kok itu belum ada setengah perjalanan. Terus saya disuruh gantiin Mas, habis isi bensin saya disuruh gantiin. Selama perjalanan itu mungkin saya dilihat ya, ini anak kok ada potensi buat pegang ambulan. Mungkin ya, mungkin sama tangga saya mungkin pandangannya seperti itu. Terus saya antarlah itu jenazah bersama beberapa rombongan, terus sama di mobil ambulan itu juga ada keluarganya. Saya sama tetangga saya itu kurang lebih 4 jam perjalanan, 3 jam perjalanan mengantar ya jenazah itu. 3 jam itu disampainya saya di Pekalongan Mas. Pekalongan ya. Waktu pertama itu, waktu pertama kali bawa unit ambulan itu ya. Sampai di Pekalongan, jadi tangga saya lihat tuh mungkin ada potensi lah. Besoknya tuh Mas, besok lagi kalau kampung sini ada membutuhkan, mau nggak bawa? Tapi dengan sukarela. Saya pikir lagi, saya kerja juga seminggu sekali ya Mas. Pada saat itu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Daripada di rumah. Iya Pak, saya ingin demi misi kemanusiaan. Pada saat di Pekalongan itu, setelah mengantar jenazah itu belum ada cerita apa-apa ya Mas. Cuma unit ambulan itu suruh saya yang bawa, tapi saya nggak mau tanggungan tuh Mas, namanya bawa kayak gitu kalau ada apa-apa. Saya lagi pertama kali itu ya. Udah habis itu saya titipkan ke tetangga saya. Itu selang 2 minggu Mas, ya adalah 2 minggu, ada kurang lebih 2 minggu. Saya ditelepon sama tetangga, Mas, lega nggak di rumah, nggak mau antar
Pasien. Pertama pasien dulu. Oh, oke, pasien. Ya, pertama pasien dulu. Loh, kan saya bingung. Ada unitnya tuh ada 2 mas. Yang satu mobil jenazah, yang satu ambulan. Beda ya mas ya. Oke. Nah, terus habis itu, setelah itu, oh iya pak nggak apa-apa, saya bawa rumah sakit. Ya daerah Solo. Ya daerah Solo. Jadi itu dari Salatiga lah. Saya bawa ke situ. Ya tuh parkir itu mas, parkir. Saya parkir setelah sampai di saya parkir, ketiduran mas. Ketiduran. Oh kan capek ya mas ya. Saya ketiduran. Udah ada apa-apa, nggak ada kejadian. Namanya juga siang-siang mas. Oh, okay. Cuma saya mimpi aneh tuh mas. Nah di situ awal mula. Di situ saya mimpi aneh. Saya ketiduran mimpi rumah saku gitu mas. Sorry, bahasa Jawa. Oke, Rumah saku kok. Kiwa tanganku sama ini ya, kiri kananku sama depan kok kebun mas. Nganu ya, apa kebun mas. Emang hutan kebun gitu, kayak hutan belantara itu bener tuh. Jadi saya ngimpi posisi saya kebangun kan di ini mobil ambulan tadi. Tak lihat tuh kebun, sebenarnya saya nggak punya rasa takut sama sekali, nggak kepikiran gitu loh, nggak. Mimpi cuma nggak, aku dilanda apa mas, kebun semua, kebun semua. Terus ada orang tuh satu mas nyamperin saya. Saya hati-hati dari kaca samping. Saya hati-hati, jadi aku tanya mas, kaget loh. Kan kalau mimpi kan sempat nggak keinget mas. Aku mau ngimpi, kita yuk koyo ono sing muni hati-hati. Oke. Kayak ada yang bilang, sing hati-hati. Nah, seperti itu biasa tuh mas, tuh masih halal biasa sih. Saya pulang sampai rumah sekitar habis isya, jam 8-an. Jam 8-an mandi loh mas, habis mandi ketiduran lagi mas. Oke. Kayak capek kok kayak capek gitu mas, tiduran. Ngimpi itu lagi. Saya hati-hati. Gitu lagi mas. Itu real emang. Kok mimpinya kok itu lagi. Tapi tahu sosoknya yang ngasih peringatan itu? Terus kayak orang biasa. Terus kayak orang biasa, cuma agak tua. Oh, kakek-kakeknya? Bapak lah. Iya, cuma nggak kelihatan wujudnya piye. Yang penting itu ada wujudnya. Itu bapak gitu itu. Dari suaranya ya? Dari suaranya. Hati-hati. Semua aneh ya. Tak eling-eling pawe kurang hati-hati lah gue kopi. Gitu mas. Nah, setelah itu selang sebentar mas, selang beberapa hari ada di kampung sebelah itu ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Nah ini mas, ini meninggalnya sakit. Meninggalnya sakit. Masih muda orangnya. Meninggal sakit. Sakit meninggal. Sakit terus meninggal, masih muda orangnya. Terus tak bawa tuh mas, saya udah ditelepon dari. Oh saat itu keluarga nih mas. Keluarga nih mas. Dengar ini ya ambulan gini. Oh iya bu, bisa tolongan nganterin ini. Bisa, saya gitu mas. Saya bawa. Juga jauh juga itu mas. Nggak tahu kenapa kok nggak deket-deket kota-kota aja ya, saya nggak tahu. Jauh juga itu. Saya berangkat dari sini itu sekitar jam 8 malam. Jam 8, jam 9 lupa ininya malam mas, habis isya itu jam 8 malam. Saya jemput dari rumah sakit. Keluarga ini mintanya dimakamin di Ngawi. Mas ini tapi nganternya di Ngawi. Oh iya bu, siap. Saya gitu. Saya ngoling teman saya. Adalah teman saya itu terus itu oh iya tak temenin, tak gantiin juga. Dia juga sering bawa mobil ambulan juga sering bawa. Sama lah. Saya nganter di Ngawi.
Rotok merinding gimana? Karena Rotok merinding. Terus saya berangkat di perjalanan itu saya nyetir Mas. Saya di samping mainan HP. Sama kalau agak macet kan nyariin jalan ya, juga kiri kosong gitu ya Mas ya. Keluarganya itu di belakang kan satu. Oh, yang nemenin si jenazah itu. Maaf nih, si jenazah itu Budini. Orang tuanya itu udah kesana duluan. Malah. Oh, udah duluan. Okay. Nah, otomatis orang berapa yang hidup di kabin? Di bertiga kan berarti. Bertiga toh. Itu saya lihat sepion kok, di samping Ibu Deni nggak ada yang duduk Mas. Dan saya kira kan ya keluarganya toh ikut duduk nemenin dia toh. Oh berarti ayo ngerti kok. Di belakang ada dua, satu jenazah. Oke. Ya toh Mas. Biasa. Tapi saya belum nyolek teman saya. Sing melu wong piro? Belum. Dan itu setahu aku ya itu saudaranya juga itu loh. Enggak kepikiran sama sekali mistis enggak kepikiran Mas. Enggak kepikiran. Itu saya bapak sampailah di rumah duka ya rumah biasanya itu. Otomatis enggak juga Mas buat jenazah. Aku cilik Mas, aku nek kon bopong nggak bisa Mas. Saya ini Mas, panggil tetangga nih. Saya nek kon bopong sendiri nggak bisa. Wong saya cuma driver tok. Soalnya iso-isonan. Nah terus tak buka. Budi tadi saya nemenin siapa? Kok nggak ada turun mana? Selama perjalanan nggak berhenti sama sekali toh Mas. Oke. Wong saya tuh sendiri kok Mas. Aku ki dhewe Mas. Wis tak bahas. Ya aku meneng Mas. Keluarga enak sama keluarga nih. Aku diem. Jenazah turun, pulang saya. Pulang mampir rumah makan. Saya bilang sama temen saya, "Kowe mau meroh sing numpak wong mburi wong pira?" Oke. Wong loro iki. Aku yo ngono. Tapi dhewe ngeduk ki mau kok ora ono. Lah kuwi sapa? Lah tak kira keluargane ya padha, tak kira ya keluargane aku yo. Wis rasa dibahas. Timbangan. Selama perjalanan itu saya capek tuh. Digantiin sama teman saya. Nah sepion itu kan belum saya nyeri saya, masih setir gini. Oke. Iseng Mas, ini gatel kok piye. Sepion enggak depir nih. Yang masih ikut. Nah, aku teman saya bilang kok motor itu abot men. Padahal wis bar ngedun ki udah nurun jeneng. Motor itu abot men. Lah yang paling yo motor kesel bendino yo mlaku. Setelah itu spionnya giniin lah biasa kan. Melu Jon. Melu apa? Temanku minggu ora ono kok Mas. Berarti yang lihat cuma Sendita. Cuma saya. Tapi yang pertama dia lihat di samping Ibu Deni itu tadi. Aku iso ndonga usah iso nih. Jelas banget spion kok Mas. Spion kan ngezoom loh. Jelas banget duduk di situ. Nah, niatku nulungi, niatku nyambut gawe. Betul. Ojo den. Niatku nulungi, niatku nyambut gawe, aku ikhlas. Mbok ojo ganggu. Ojo melu. Wis tunggu kok sak isone ngono Mas. Heeh. Mbak saya seperti itu. Hilang. Oke. Itu habis makan ya. Habis makan. Hilang. Jalan hilang Mas. Dan pada saat itu garasinya itu kan tutup tuh Mas. Wong saya sampai situ jam 2:30 malaman. Mau mengembalikan. Mau tak kembaliin toh. Iya toh. Mau tak kembaliin.
iki beleke ora iki jam piro kok dibeleke. Kayak omahmu sik wae. Tak kancani ngene ke rumahmu wae ya. Saya tidur tidur di rumah teman saya, Mas. Jadi gini, Mas. Posisi mobil parkir itu di samping rumahnya langsung jendela. Otomatis kan saya tidur berdampingan sama ambulan. Buka jendela gini udah ada ambulan. Nah, ada maaf ya tuh ambulan itu. Tidurnya kok tak tenang, Mas. Padahal sudah 2:30 udah masuk subuh. Iya. Kok kayak enggak tenang. Kejadian apa meneh ya ngono. Aku ora iso turu temen gitu. Tidurlah saya tidur. Enggak ada apa-apa itu, Mas. Enggak ada. Cuma kayak enggak tenang gitu loh. Iya, karena ada kejadian itu jadi kena sugestinya. Kena sugestinya, Mas. Takutnya nek saya pas tidur terus di samping saya ora. Iya sih. Ya enggak ya, Mas ya. Takutnya seperti itu ya. Cuma enggak gas sudah tuh. Itu pertama, Mas. Pertama itu, terus pengalaman kedua itu ada lagi job Cilacap itu. Cilacapnya ini yang agak janggal, Mas. Ke Cilacap pada saat itu masih pagi ya, jam 10-an pagi, Mas. Saya start dari sini ke Cilacap, kan nggak ada tol di sana, jalur biasa, rombongan cuma mobil satu. Sirene mati. Padahal kondisi waktu sebelum berangkat udah dicek bisa. Udah dicek bisa, sebelum berangkat dicek dulu semua bisa. Sirene mati, Mas. Sirene mati. Diutak di ontoknya. Hidup lagi. Bisa. Perjalanan lagi, mati lagi. Sebenarnya bisa. Terus habis itu, Mas, setelah sirene mati, strobo nih yang harus mati. Wah, ini apa tuh jadi? Saya jengkel ya temen. Kamu ini benerin ini gimana gitu loh? Benerin sekalian. Ada sambungan nopo bedak izan loh, Mas. Nah, terus sampailah ke Cilacap tanpa strobo. Cuma siren tok, Mas. Mati semua malah udah. Maaf, mati semua malah udah. Mati semua. Semua nggak mau pakai klakson toh, sama aja tangannya ngawin-ngawin itu, Mas. Malah itu nggak ada kejadian. Pulangnya udah malam, Mas. Udah hampir malam ya. Pulangnya saya perjalanan. Terus habis itu kok ono sing keri ki opo? Ada yang ya di Cilacap itu. Di Cilacap itu yang saya ceritakan. Ada yang ketinggalan itu apa? Ada yang janggal nih, Mas. Ada yang ketinggalan. Janggal yo, tak eling. Mas sampai tempatnya keren ya nih singkirnya. Keren dah ketinggalan. Ya bantu soalnya. Mau nggak mau balik lagi. Kesel ora harus diposikan. Tanggung jawab toh, Mas, ya daripada besok pas ada lagi kan malah pondal kita yang ambil tuh balik lagi ke Cilacap ya. Setelah bawa kerenda itu sudah posisi siang, sudah ada apa-apa, cuci parkir lagi ke tempat teman saya. Posisi itu lagi pada ngopi, Mas. Saya berdua lagi pada ngopi. Yang saya ceritain tadi loh, kamarnya tuh sampingan sama yang diparkir. Posisi rumah itu tadi lagi parkir. Saya keluar di kok. Jaraknya tuh deket kok, Mas. 50 meter lah depan rumahnya gitu. Masih terlihat lah. Kan ada lincak ya apa ya? Lincak itu tempat duduk di samping ambulan itu kan ada tempat duduk, Mas. Ya biasanya di dalam mobil itu ada. Bukan di luarnya, itu di rumahnya. Wah belum ya. Saya kira saya beli rokok tuh loh. Saya beli rokok kan ngantri toh. Ngomongnya ngantri, Mas, aku, Mas. Misalnya di luar sih toh, indah-indah ini. Ini samping ambulan ini sopo? Putih. Pakai baju putih tinggi, Mas. Ya, jadi nih
orang tinggi itu duduk tuh kan kelihatan mas. Apalagi pakai baju putih nih, kita ya tunggu nih peteng gelap. Nah, saya nggak curiga, dia punya mbak, tak kira mbak kok duduk di situ ini apa? Tak tak mati, hilang. Kayak dilip tau nggak, kayak mak ngelip. Oh, saya nggak tak kalau mak ngelip pun, saya tuh kayak mak ngelip gitu loh, hilang mas. Itu kondisi siang, sore, malam ya? Malam dong, udah jam habis maghrib itu. Cuma kan masih ramai mas, namanya juga kampung kok mas. Parkirnya di kampungnya dia. Tak lihat ini, kalau kayak dikelip gitu, hilang. Wah, harus saya jengkel, aku jengkel mas ini kok mesti kok orang ini ngopo nek angger bawa ini kok mesti kayak gitu kenapa? Nggak saya ceritain sama teman saya. Tidur lagi saya di situ, tempatnya teman saya itu base camp mas. Saya tidur lagi, tempatnya si A tadi, teman saya itu tadi, mimpi mas, datang lagi. Yang datang lagi itu? Yang liatin saya tadi pas beli rokok itu loh, yang duduk di samping ambulan. Sosok wanita itu. Wanita itu datang lagi, datang mas. Tapi kondisi muka nggak kelihatan ya posisi duduknya itu. Maksudnya gimana ya posisi duduknya itu? Berarti kelihatan dari samping. Datangnya dia berdiri mas. Oh, malah ini berdiri. Dia berdiri. Ngadep sama nangis. Wah, berarti kelihatan. Membelakangi. Membelakangi tapi sambil. Saya kan ngimpi itu. Tak belok kayak ya. Terus tidak kepikiran namanya ngimpi ya. Tak jauh. Mbak nangis nopo. Sakit mas, sakit apa mbak, sakit apa, sakit apa, sakit, bangun saya, bangun malam, bangun, kok orang-orangan mas, itu dengar semua. Saya bangunin teman saya tuh rumura kayak merintih gitu loh. Suara cewek tapi. Cewek mas. Itu suara cewek itu kan kalau yang kecil tuh. Lagi kesakitan. Merinding aku. Iya mas. Tenang gitu, bener itu. Akhirnya mbak ini, mbak. Kakakmu dicek dulu di kamar, tak kira ngapa tau mas. Itu suara mbak iku rumok iya mas. Kok samping saya penasaran kamu jendela ini tak rumok tidak berani buka mas. Dari mobil itu ini kelihatan tuh. Iya sih oke. Aku mau tuku, saya tadi beli rokok, saya lihat. Saya kira kakak mbak kamu. Ini mbakmu. Dengar ketawa mas. Habis merintih ketawa. Duh iki piye to ki aku. Wah juwengkel koncoku dua truk juwengkel. Keluar enggak ada apa-apa. Ambulan dibuka masih utuh semua. Kerenda ada. Masih utuh semua. Dicari enggak ada soalnya. Masuk pagi, ditunggu lagi setengah jam itu. Iki sampai orang aku main balik gelas tak uncal gitu nanti. Teman saya gitu. Ada lagi. Suaranya ketawa tadi. Putus. Dengerin itu deket-deket situ mas. Berarti suaranya hilang. Ada hilang. Tapi jelas banget suara itu. Nggak bisa tidur, pewean biasanya. Ambulan kembaliin, saya kerja. Pada saat itu saya kerja lagi mas. Pas kerja itu ditelepon lagi, itu udah beberapa minggu ya mas. Ada lagi nih kejadian
Maaf ya, yang saya sering nggak usah saya ceritain ya Mas, yang saya kejadian aja ya. Itu saya perjalanan ke daerah Majalengka, Jawa Barat, daerah Majalengka sana. Mohon maaf, posisi jenazah itu maaf meninggalnya nggak wajar. Meninggalnya nggak wajar Mas, ya nggak wajar, meninggalnya nggak wajar, kecelakaan, ya kan. Mas kan udah dibersihin. Saya berangkat berdua lagi sama teman saya, terus satu ini saudaranya. Dengan perjalanan saudaranya tidak kuat, pengen ikut mobil belakang, kalau nggak di depan aja. Di depan kan udah sempit Mas, posisi nyetir kalau begini kan nggak enak Mas, nggak nyaman. Mau minta ke belakang kayak gini loh, maaf Mbak, yang atas yang nemenin siapa, yang jaga belakang siapa? Teman saya di depan nyari jalan, harusnya ada satu Mbak. Enggak Mas, saya gerah Mas, kepanasan saya. Ya wis, mau cewek itu Mas. Saudaranya yang korban itu ya berarti? Saudaranya. Nggak tahu saudaranya, nggak tahu pacarnya sih. Nggak tahu sih. Oh, yang nggak ada itu cowok? Iya Mas, cowok. Udah di peti Mas. Saya bapaknya peti. Terus tak paksa, atau kamu sini aja. Tetap bersikeras nggak mau gitu, mau mintanya turun, ikut mobil belakang. Ya tak turunin toh Mas, saya ambil gitu turun. Kupingku yang mesti nyebul Mas. Di angin ini satu titik ini Mas, tahu nggak, angin satu titik gantrok ini tok. Sepul Mas. Itu lagi duduk sendiri liatin peti ini Mas. Terus si ceweknya atau ada? Ya tidak tahu, yes. Orangnya itu mungkin. Berarti hampir kejadian kayak cerita. Ya, yang duduk di sampingnya ibu Dini kemarin itu ya, yang pas itu yang dulu itu. Niatku kerja, aku nganterin kamu, aku ikhlas. Tak doain Mas, semoga kamu tenang di sana. Tak doain, selama kerja tak doain. Masnya udah bersih, masnya udah pulang, kerja. Mesti saya bilang gitu tuh, teman saya tuh tidur Mas. Oke. Dia tuh tidur. Dia kayak gitu tuh kayak samar-samar nih menurut saya Mas. Tahu nggak Mas? Ya, cuma kayak bayang tok. Kayak bayang aja tapi. Cuma itu real gitu loh. Nanti di sepian ini aku nggak takut Mas. Takut nggak takut tuh, aku ngomongin sendiri kan. Oke. Harus sepian nggak gini, ini merinding Mas. Nggak ada yang niup tuh, nggak ada yang niup itu. Tak ubah temanku. Saya kan buri aman kurang. Gentangi tuh Mas. Saya aman. Terus tidur lagi dia. Selama perjalanan di Majalengka itu. Di Majalengka. Nah, perjalanan itu ada burung nabrak Mas. Ada burung nabrak mobil sampai waktu dikendarai. Burung nabrak. Nyelempit ke wiper. Nabrak. Berhenti dulu toh. Berhenti dulu, diambil teman. Perjalanan lagi itu sampai desa itu apa enggak tahu saya. Sampai desa itu masuknya jauh bener Mas. Jauh bener. Jalan tuh gerunjal Mas. Terus nanti halus lagi. Saya tuh ngantuk Mas. Ngantuk, posisi itu di jalan udah kampung-kampung. Buak. Nabrak opak. Rem tuh Mas. Tanyo. Nabrak dewi. Mau nabrak watu apa? Saya cek tidak ada Mas. Tak cek lagi. Ingat. Orang Mas. Tak. Ono ki ingat. Orang. Nah.
Pas dari belakang nengok sini kaki mas, di depan mobil itu ada kaki orang berdiri gitu loh di depan mobil. Saya cek depan gini loh, otomatis saya gini nggak ada, kiri kanan nggak ada. Saya kembali ke depan lagi gini buat teman saya, cuma kan belum dicek. Wah nabrak apa? Aku nabrak orang sing nyopir aku ke turu. Aduh gitu. Buri aja loh. Posisi jalan ke belakang ini. Oke, lihat kolong ya berarti kan? Iya tuh lihat kolong tuh mas. Kolong cuma kan depan itu. Lihat dari belakang ke depan. Kelihatan kaki. Nah, tapi nempel sih mas. Itu sikil biasa untuk katokan dawa. Padahal posisi temennya sampean itu bareng di belakang juga. Milih bareng ini. Kalau minggir apa tabrak gitu, gojekan mas pirak aku. Saya tetap Bismillah. Ya. Paling mau nyebrang. Ini ora mungkin tuh mas di posisi di jalan kampung gelap. Lampu jaraknya cuma berapa meter sekali, berapa ratus meter sekali mas. Lampu itu cuma putih gitu aja. Jalan lagi mas pelan-pelan, pikiran di jalan gitu kan. Pelan-pelan dari jauh mas. Dari jauh sih. Nyetok wong mas. Kelihatan orang nih. Pakai caping. Bajunya itu rangkepan ini mas. Sini putih sini hitam. Oke, kayak baju ya standarnya petani lah. Ya, istilahnya petani, cuma itu bajunya ini putih ini hitam kayak celana panjang. Bukan petani berarti kayak baju pendekar lah kalau itu ya. Iya. Pendekar zaman dulu itu. Dari jauh tuh udah kelihatan mas, meringit nyebrang mas. Nyebrangnya orang jalan gimana mas? Orang jalan biasa gini ya? Iya. Itu anteng mas. Nyebrangnya mas kayak terbang tapi jauh. Kan tapi yang jelas tuh mas. Iya. Tak lihat nih. Makanya nggak lihat tapi. Nek mau melakukan mungkin. Nah, itu orang jalan nggak mungkin tuh mas. Orang jalan kan kelihatan gitulah, itu nggak terbang loh. Stadion lunas orang jalan. Saya sampai ke rumah duka, habis nganter itu toh, sama nurunin. Keluar tuh saya dari rumah, ikut masuk dulu toh mas, sama keluarganya itu, mas minum dulu ini. Jadi di depan rumah ini. Rumah itu dari pageran mas, pageran gitu agak tinggi pagernya. Orang capingnya itu ke situ. Yang tadi saya nyebrang tadi loh. Cuma liatin dari ini, dari pagar. Saya pas gini nengok kan gini loh mas. Terus kaget aku. Kenapa? Loh bapaknya mau nyebrang aku. Di toh, saya nggak lihat. Ini loh capingan aku. Aku selanjutnya sama saya cuma HP gitu. Lihat terus lihat ke rumah itu. Tapi tatapannya bukan ke saya. Tatapannya ke rumah itu. Untuk bentuknya itu tua mas. Tua nih kalau itu. Cuma itu emang benar-benar orang biasa nih saya lihat. Dah. Nah ini jalan ini mas. Itu jarak kan udah jauh ya. Saya di Majalengka itu. Terus sampai di ini, kota mana ya? Saya lupa mas. Ketemu itu lagi. Kakek yang itu. Cuma jalannya di pinggir jalan dia. Kayak itu mas, kayak apa? Yang kemarin viral itu. Joko. Nah, persis kayak gitu. Cuma bersih ya maaf, agak orangnya bersih tinggi. Ketemu itu lagi. Kita nyober.
saya arah sana dia arah sini, jadi berpapasan kayak lama banget gitu, kayak di slow motion gitu. Kan gini yang soto nanti ngintil loh kelihatannya. Ya sudah itu jatuh kejadian itu mas. Di tengah perjalanan lagi ada bau tuh anyir, ya itu kita itu nggak bisa ngerti anyir amis. Itu langsung mas, bau itu kan langsung. Iya aku nih amis ikan beda ya mas. Iya betul. Amis maaf Darah. ya. Aduh aku ini anyir aku ya wis menengok wae temennya udah bangun wis menengok wae. Bau itu sampai 5 kiloan ada. Terus ternyata ketinggalan lagi mas, ada barangnya diplastikin ketinggalan, entah itu nggak tahu apa, saya tidak berani juga. Dompet kelihatannya, dompet apa? Tahu gini, ngasih tanda itu yang deket-deket tadi, jadi kita balik enak. Semua nggak mau balik lagi tuh mas, perjalanan balik tuh ya 40 menit lah, kan udah lumayan kalau di jalan kan udah panjang bener itu mas. Ketinggalan, nggak ketemu rumah yang tadi saya bisa drop itu. Saya muter-muter di situ 1,5 jam nggak ketemu. Kok ini jalan ini kamu nggak ketemu. Tanya orang, Bu, saya tadi tuh udah lewat sini antar jenazah. Namanya ini. Di sini nggak ada mas, nggak ada. Kalau ada yang meninggal otomatis ini tahu semua. Ini paling saya kenal lah kamu. Udah positif kayak gitu. Iya Ustaz mas, ini paling lah kenal. Saya lewat setelah gitu, muternya kok ke situ lagi. Ke rumah yang tadi bertanya tadi. Iya. Temanku diem. Kita perkeluan diri, ya jalan dicoba lagi mas. Ada pertigaan, sebelumnya kita ambil kanan, kita ambil kiri terus kanan. Itu jelas kok mas, rumahnya arahnya situ mas. Ketemu nih situ lagi. Nek katanya orang Jawa katanya, saya juga nggak tahu ya mas. Karena katanya orang Jawa itu kena oyot ini. Iya. Pernah denger? Sampai berapa kali tuh? Itu 4 kali. 4 kali saya. Ya Allah, niati kulo yang Betawi. Ojo digoda lah, aku tak tolong sing suruh pergi yang goda gitu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Loan ya. Saya tuh nggak sampai nggak sempet mas kayak gitu tuh kalau udah di kejadian itu sampai kamu nggak punya pikiran mas. Pinginnya direkam gitu loh. Ini udah nggak ada pikiran gitu. Bismillah. Ini dilihat jalannya ini, tenang mas. Kayak ngelewatin kabut, kayak ketemu Mai. Tadi kan saya lewat ke kanan 2 kali, ketemu situ lagi, ke kiri ketemu situ lagi. Itu nganan, kayak ngiri tuh saya. Terus kan peteng tuh, itu dingin mas. Kayak ada kabut. Habis lewati kabut itu kelihatan rumah pucuk sana yang udah rame. Kayak keluar gerukan gitu loh mas. Paham nggak kabut itu? Oh lihat loh. Harus lupa. Berarti bener orang gede mau lewat kini balik kono meneh. Mulatin guys. Makasih ya Allah. Saya lewat situ mas. Nah kembaliin barangnya itu. Perjalanan pulang. Kabutnya kan udah nggak ada. Cuma kan sebentar kok itu mas. Kabutnya udah nggak ada. Kabutnya udah nggak ada. Terus sampai setengah perjalanan saya udah ngantuk banget. Saya suruh gantiin teman saya. Teman saya nyanyi. Maksudnya nyanyi dengan keadaan sadar atau? Tahu turun mitik mas. Matanya merem cuma masih kedengeran. Kalau orang Jawa ayup-ayupan. Ayup-ayupan gitu. Cuma masih kedengeran. Apa-apa semua masih kedengeran.
kayak nembang gitu mas. Temennya sampai? Iya, kejadian terus mas. Iki apa tuh aku jadi nggak bocah ini yang nyopo gitu. Akhirnya ngelip lagi tuh saya bangun. Aku mau nyanyi, orang nyanyi. Oh ya wis tak kira nyanyi. Ya sampailah di saat 3. Posisi itu teman saya tuh ada acara apa saya kurang tahu ya. Mobilnya gawain sih ambulan nih, belek no diri ya. Masih tak gawain nih, sampai rumah itu nggak ada apa-apa sih mas, mandi nggak ada apa-apa. Terus tak cuci, habis mandi besoknya tak cuci, siang-siang tak cuci, dan masuk malam ini. Tak gelap-gelap. Ini bocor mas. Depan. Tiba-tiba bocor mas itu dengan kondisi ini. Beberapa hari ini bocor mas. Bocoran. Wah, sesok weh, apa ini di nganu apa? Tambah lagi ya. Pagi itu bangun, lah kok wis gitu lagi mas. Isi sendiri. Padahal saya lihat bocor gitu. Itu tenang itu real. Tiba-tiba normal lagi. Nah, normal lagi. Itulah bismillah mobil kayak gini. Terus udah lama libur saya. Oh ya udah lama libur. Selang beberapa bulan dapat kabar lagi. Cuma ini itu mas. Meninggal di jalan. Meninggal di jalan. Iya, pasien meninggal di jalan. Habis bawa ini memang udah tua mas. Jadi saya tuh jemput 2 kali kayak gini mas. Oh udah 2 kali ya? Udah 2 kali. Jadi itu yang meninggal di jalan maksudnya dengan keadaan kecelakaan atau sakit? Oh sakit tapi udah parah. Itu ceritanya habis dari rumah sakit. Selang udah dicabut semua. Itu maaf, buang air kecil, air besar aja udah diselang-selang gitu loh mas. Orang kalau orang kalau nggak ada yang ngorok-ngorok. Iya benar. Katanya itu. Tapi itu saya ngalamin ini emang gitu. Iya benar. Bu, mau sehat bapak. Alhamdulillah mas, mungkin sehat. Habis dari rumah sakit kok itu. Jemput mas. Cuma udah tidak bisa apa-apa mas gitu udah pandangan kosong. Kan saya lihat sendiri itu. Nah perjalanan ngorok-ngorok. Pak bu kan gitu. Bu, telepon bu bapak ibu. Mas pak. Oh krok. Gimana bu? Mas bapak. Ada mas. Udah dekat rumah itu. Udah dekat rumah ya, untungnya udah dekat rumah. Saya langsung mikir, waduh, pulangnya saya gimana, itu udah hampir surup tuh mas. Udah hampir gelap. Rutenya jalannya tuh ngelewatin ini mas, hutan gitu loh. Jalannya itu loh. Jalannya kayak gitu. Ke pedesaan lah ya. Iya pedesaan mas, jalannya seperti itu. Pelan. Tiba-tiba terus. Wah ada sih kayak gitu mas. Sama persis suaranya kayak tadi. Wah aku nyoba gini mas. Aduh pak, ini kan kok umut umutan mandat mawon pak. Iya 2 kali itu sarang itu. Gitu. Berapa kilo jalan suara lagi itu lagi.
berhenti, ada warung berhenti tutup sampai pagi jadi. Sampai nggak berhenti. Untuk warung kopi 24 jam. Sampai pagi, sampai pagi bener. Setengah 6 saya baru berani jalan. Karena takut Mas. kondisi. Saya bawa kayak gitu, cuma saya tuh jiri kan Mas. Oh berarti posisi itu masih temennya nggak ikut ya? Nggak ikut, iya. Gak banget sih. Nggak ikut, posisi itu teman saya nggak ikut. Itu juga dadaan kok. Ya. Semua kan dadaan semua, nggak ada yang direncana. Iya bener. Iya. Semua itu dadaan, nggak ada yang direncana. Kecuali kalau pasien, cuma ngantar pasien apa tuh direncana. Besok tanggal sekian ngantar pasien gitu. Setelah pagi itu saya pulang, saya cuci dulu semua. Saya laporan gitu saya. Bareng gue orang no pedot dalan. Saya bilangnya gitu, pedot dalan. Ya, terus piye? Turun ning warung aku. Terus dah ambil di daerah udah masuk Jawa Timur, berarti kan Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Udah Jawa Timur malah Mas, dari Kecamur. Saya ambil Jawa Timur, bawa ke Jawa Tengah. Oh oke. Dan rute perjalanan kurang lebih PP 12 jam lah. Berangkat ngosong, pulang bawa. Posisi berangkat tuh itu biasa tuh Mas, berangkat biasa, jalan biasa. Pas jemput tuh mabut Mas. Mobil digas tuh berat banget. Udah digas, mobil tuh kayak ada tenaga nih gitu loh. Ada tenaga kayak apa ya, di belakang muatan banyak. Oh muatan banyak. Wah, mobil itu seolah tuh kayak muatan kayak gini tuh. Kan berat belakang ya, kayak ngangkat gitu Mas. Padahal itu di belakang ada cuman jenazah sama keluarga satu. Sama keluarga satu. Iya, sama keluarga satu. Terus di tengah perjalanan lagi lihat lagi Mas, sampingnya orang duduk. Itu sampingnya ini mas-mas, yang mas-mas itu ada ini duduk di samping mas-mas itu. Iya. Saking ini udah capek lah ya. Capek Mas, ben ajar. Tak buka, butuh sampai drop tak buka tidak ada. Nah itu perjalanan rapot ngopo. Kalau ada itu mesti berat. Mesti mobil lu kayak Mas. Berat gitu loh. Iya, kayak muatan berat kayak kan dinaikkan gitu kan, mobil kalau berat kan pasti apa ya, kalau orang sih ngomong gerung ya Mas. Habis itu wis tuh aku nganter itu yang batin. Oh setelah aku nganter ini aku ya biasa. Oh bener itu hilang mobil biasa lah, normal lagi. Ya namanya di jalan tuh kan kita ngucap tuh menganin kayak apa ya, kasarannya ngomong saru, ngomong kasar lah. Nyelonong, ada orang nyelonong Mas. Kayak posisi bawah tuh ada orang nyelonong. Saya ngecap kebun binatang Mas. Ada lagi sampingnya Mas itu. Orang yang duduk itu lagi. Jadi itu membelakangi Mas. Jadi kan kursi itu kan gini Mas. Jadi saya ini itu di belakangnya Mas itu. Lah aku nek bilang Mas belakangnya siapa itu nengok gini, ada orangnya juga kaget ya, saya pun diem. Ada lagi Mas, setelah saya ngucap tuh ada lagi. Selama saya nalar kalau saya di jalan omongan itu mesti diam. Oke. Terus selama mana bawa tuh saya pikir-pikir tuh angger aku baru ngomong ini kok mesti ini nggak bisa dijelasin dengan
itu tuh cuma kayak bayangan gitu loh Mas Andi. Oh, kelihatan kayak apa nyamar samaran apa samar aja tapi berwujud gitu. Berwujud kelihatan lah. Kelihatan gitu lah. Nah, udah pernah saya gini. Enggak ada. Enggak ada. Cuma di spion. Apa spion saya tuh kotor kayak gitu. Paham Kelihatan. Saya jalan. Ya bersih, tidak ada apa-apa, bangku kok. Sama ini apa tenda itu ya. Nah, cuma ada gitu. Nah, mesti ya kalau ada itu berat Mas, mobil Mas. Mungkin ini terakhir ya Mas. Oke. Teman saya meninggal. Ini cerita dari temennya Mas sendiri. Saya. Oh, saya sampean sama temennya. Ya. Sampean. Saya. Meninggal. Saya pada saat itu nggak bisa berangkat. Yang bawakan temen. Cuma unitnya kan di dekat rumah saya. Tahu nggak Mas? Dia habis ambil, kan balik lagi ke rumah saya. Habis ambil balik lagi ke rumah saya, ambil tas itu ya. Nah, saya masih di depan rumah. Dia tuh jalan Mas. Oh, terus orang nyopir kan kelihatan. Ya. Di sampingnya ada sini. Sosoknya? Cowok. Kayaknya yang duduk di belakang pas Mas Hendy waktu sering tiba-tiba berat sendiri. Iya, sama seperti itu. Kurang ajar sebelum ngejak konco aku gitu. Dia tuh Mas Ono. Saya udah tahu tasnya ketinggalan kok cepet men kok. Udah jemput temennya aja gitu loh. Nah, saya lihat bener Mas. Kurang ajar. Ternyata ajak temen. Tasnya sama tak canding gitu. Oh tidak sosok orang no. Saya dibaca. Dek saya bilang aku tidak jadi berangkat. Lo kok ulatmu yang ngono saya gitu. Rapopo tak urung ngejak konco. Dewi lho. Kon saya gitu. Akan tadi saya gitu. Oh sampai Mas jadi saya gitu, jarang deh gue. Aku panik kok, tetap kan. Wah itu, ini habis nganter Mas. Telepon 2 kali dulu saya tidak angkat, ketiga ini saya angkat. Nopo, samping. PC kira. Dari sampingnya ini Mas. Orang apa-apa. Sampingku persis. Ini kayak di ujung matanya dia. Pasti ngelihat lah ya. Pasti ngelihat Mas. Di posisi video call tuh tidak ada apa-apa, cuma bangku kok ya bangku biasa kok. Cok aja kok. Gede. Iya. Intinya apa? Tenan. Gede nih. Aku ora fokus mandek sih. Waktu itu apa Mas? Bawa kayak gitu kalau dia takutnya kalau ya toh sangat takutnya. Ya, bener. Berhenti. Orang wani. Kebun. Lewatnya jalan desa Mas emang dia. Iya. Lewatnya jalan desa di sana. Orang nek ono omah mandek. Ono omah Padang mandek. Oke. Orang wani. Di posisi gini dia habis panik Mas, rupa panik nggak berani nggak berani gitu. Padahal gini terus tapi di ujung mata kan kelihatan itu ada itu. Pulang gitu, saya sudah selesai acara, dia telepon lagi, temuan mana rumahmu ya? Ojo omahku aku sebagai saya ngono. Tak anteni omahmu wae. Saya ke rumah dia dulu, dari kejauhan lagi. Ngarep ono ning mburi ono. Ada banyak. Ada sekitar berapa? Modelnya ireng gitu.
Berarti kayak bayangan hitam-hitam gitu tuh. Dan itu terlihat banget ya. Terlihat banget toh. Iki aku. Jadi jarak beberapa meter. Itu kan saya sampai rumah dia dulu. Saya nunggu di depan. Ya beberapa meter itu kan kemudian lihat tuh saya. Saya main HP gini tak. Sopo kuwi koncone. Ya saya kira kan temennya lagi tuh Mas. Iya, rame man gitu kan. Enggak, itu yang kelihatan satu dulu Mas. Satu dulu. Satu dulu. Sopo kuwi koncone. Ya, mungkin takut waktu posisi. Waktu posisi jalan. Nah, masalahnya jalan masuk rumah dia tuh juga ya lumayan lah. Iya, lumayan lah. Creepy. Terus habis itu ya kayak menus lawan yang bilang. Ya lah. Abot ki monggo abot banget kira aku biasa nih. Biasanya abot-abot biasa katanya si temanku si A tadi. Kita cerita, aduh sosek bersihkan kabeh. Sebari kita pilih wae. Pilih wae. Ya. Ya bersihan. Oh enggak, kembaliin dulu habis itu bersihan. Tak cerita nih yo. Memang hati mau pun gue ning arep tak kira kanca pas penji bekas. Saya kira temennya. Saya kira itu teman kamu. Ora. Itu mau Bali mau. Di depan ada, belakang tuh ada bayangan-bayangan kepala itu. Tahu mobil orang banyak kan kelihatan tuh kalau bayangan. Saya gini diam, ambil udah deket ikan. Posisi bau wangi. Baunya wangi. Bukan remak set. Kan angin mas, yes. Wangi kan. Wanginya lebih ke bunga melati bang. Bunga melati ya. Wangi. Parfuman kan. Ora parfuman awak keringetan. Kita sing melu lho do parfuman. Gojekan ini seperti itu. Saya ceritain semua. Terus teman saya tuh pantes. HP ini dia tuh jatuh. Usia habis ngedrop tuh. Aku yang cerita. Aku gagap-gagap HP ndembek das. Pegang kepala ada rambutnya mas. Perjalanan nih dia. HP-nya tuh menusuk. Jatuh ke belakang gini. Ambil nyetir kan. Ngambil tuh mas. Yang 3 HP kepala tuh. Langsung ini mas. Dan setelah ada itu susuk mau muncul sosok yang tadi. Sing hitam tadi, bayangan hitam tadi. Sing saya lihat depan tadi, terus kalau saya bawa habis bawa apa tuh jenazah mesti sama keluarganya tuh lah, sama mesti dia duduk di situ kan, ya. Gini megang kepala, ada rambutnya. Langsung gini dia. Tidak lama sosok anu tuh muncul, kan udah ketemu tuh mas, tapi kan tuh sosok tuh muncul. SPC saya itu tadi bener real, dia emang bener-bener pegang aku demek kroso tuh mas, meraba kan rasa ya, kita kalau megang sini pasti kepala kan ada rambut ya, ada kepala. Nah, katanya dia kurang bersih katanya, bersihnya. Terus saya cek tuh besoknya kan udah tak kembaliin tuh mas. Ini cek nih garasi ada bercak darah di bawah jok, di belakang jok ini. Bercak darah. Ternyata korban katanya yang bawa itu korban kecelakaan sebelumnya. Ya mungkin kita yang kurang teliti. Kurang teliti kok gimana? Enggak, sosok itu ada itu. Terus dibersihin enggak ada. Ya, mungkin ya itu sih kurang lebih cerita saya ini sih. Cerita kalau sampai dicekik di apa enggak sampai gitu, bersentuhan enggak. Paling mimpi itu paling cuma bilang terima kasih itu ada ya. Cantik itu mas. Itu bener tuh cantik itu.
Ada cewek datang saya cantik, Hmm. bilang terima kasih. Cuma makasihnya kayak senyum. Itu korban apa saya juga kurang tahu ya. Sebenarnya saya tuh mau ini mas, mau videoin apa tapi kan dari pihak keluarga itu kan privacy. Oh iya betul, nggak boleh lah nggak kayak boleh. gitu. Sebenarnya mau saya gituin, ada 1-2 saya nek habis kamu mesti nanti kebayang-bayang mau Ya, oke. mesti tak hapusi. Oke. Kalau pihak keluarga yang bolehin ya bolehin aja, cuma saya bayang-bayang gitu kayak ojo toh. Oke. Nah, betul, Mas. Jadi ini Mas Indi, sebelum di akhir video nih ya, aku ada beberapa pertanyaan dulu dari beberapa pengalaman dari Mas Indi. Untuk yang ceritanya Mas Indi ini nih, yang bapak tadi yang pakai caping, ya itu ada ini nggak kaitannya sama yang waktu Mas Indi diputer-puter itu? nggak ada. Nggak ada ya, itu cuman emang tiba-tiba itu nongol aja ya, gitu ya. Si caping itu nongol gitu. Atau mungkin itu ya, cuma kalau dibilang ada kaitannya ya itu jadi saya kesasar itu itu ya, setelah melihat sosok itu terus jadi ada lagi sama ini yang sering datang itu, yang sering numpang itu itu ternyata berarti tadi korban mungkin ya kecelakaan itu. Maaf mungkin ya Mas ya. Berarti dari jadi selama sebelumnya itu kan saya sudah bawa ini korban dulu kecelakaan itu kayak darah kering itu kan kayak ini ya, Mas, keras lah, masih keras nempel. Iya kayak karat itu kan ngeplek lah. Nah, atau mungkin itu ya. Soalnya kelihatannya itu masih muda ya, sosoknya masih muda banget. Iya, bapak iya, mas iya. Wujudnya kayak gitu itu. Kayak berubah-ubah gitu. Mas, nggak bisa. Itu kayak bayangan. Siap. Mesti itu ada. Sosok hitam itu mesti ada. Black kalau saya black muncul ya, gojekan sama sampai saking biasanya lah. Wah ya saking biasanya nemenin lah perjalanan. Cuma diem aja, nggak sampai terbuang apa gini. Berarti nggak pernah melihatkan wujudnya, mukanya itu nggak pernah. Di mimpi pun saya nggak pernah malah sama si. Ya mungkin yang ikut mobil itu, yang jaga mobil. Bisa jadi ya perjalanan aman apa. Gitu Mas Oki. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih Mas Edi sudah menyempatkan berbagi cerita di Something di konten. Terima kasih banget. Salam buat keluarga juga ya Mas Edi. Mas Oki juga sehat-sehat, semoga selalu kontennya Something. Terima kasih. Jangan lupa di-share. Di subscribe juga ya. Iya, di subscribe juga. Di like. Ya sih, mungkin cerita dari saya kurang lebihnya seperti itu Mas ya. Ceritanya sangat bikin tadi yang merinding, yang tiba-tiba ada sosok wanita yang. Iya, wanita itu juga ya kan di samping mobil itu. Betul. Ada Mas, kaki juga itu. Ya mungkin siap. Ya, cukup itu sih kalau yang cerita juga biasa. Tapi setelah itu emang udah nggak ada cerita. Berarti sekarang udah nggak jadinya pocokan lagi di situ udah nggak? Saya udah enggak Mas, kalau bawa jenazah udah enggak. Terus sekarang juga sama istri ya. Nggak diapain ya. Kalau bisa jangan ya enggak. Kalau pasien kalau ada panggilan masih oke ya. Iya masih oke. Pasien-pasien kayak rujukan atau mau bawa pulang itu. Kalau saya di calling saya bawa. Tapi udah hampir setengah tahun inilah itu saya udah nggak di calling lagi semenjak saya menolak bawa jenazah. Jadi udah nggak mau ya, karena ya mungkin ada trauma tersendiri. Iya kalau itu. Iya terus pertama ya istri juga kan Mas. Udah melarang lah intinya. Mending cari yang lain. Saya kan manut sama manut aja. Siap. Itu Mas Udit ceritanya. Ya cuma itu aja, yang lain juga biasa. Ya tuh. Terima kasih. Oke, semoga kisah atau pengalaman dari Mas Edi ini bisa membuat kita menjadi lebih kuat lagi imannya, karena manusia itu lebih sempurna dari makhluk lain.
Oke, kalau gitu saya samping pamit. Assalamualaikum.